dipersembahkan oleh menjatuhkan pidana kepada kita terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Karena itu pembayaran atau kemudian ekonomi lingkungan dan pemulihannya hendaknya disidik dan dituntut melalui pengadilan khusus lingkungan. Justru kerjasama smelter ini menghasilkan keuntungan 233 miliar. Terus kerugiannya yang mana gitu? Pemirsa, muncul dalam pengadilan tingkat banding. Hakim banding memutuskan hanya memproses kerugian negara senilai 29 triliun dalam perkara korupsi dan menyebut kerugian lingkungan senilai 271 triliun harus dituntut di pengadilan khusus lingkungan, bukan dalam kasus pidana korupsi ini. Nah, dengan perkembangan terbaru dan juga vonis teranyar yang dijatuhkan kepada para terdakwa ini, apa langkah hukum berikutnya yang akan diambil pihak Harvey? Inilah kontroversi selengkapnya episode 271 triliun bersama saya Zilvia Iskandar. Jatuhkan pidana kepada terdakwa Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di Studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah kuasa hukum Harvey Muiz, Junaidi Saibi. Selamat malam, Bang Jun. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada pakar hukum pidana UPH, Profesor Jamin Ginting. Prof. Jamin, selamat malam. Selamat malam, Mbak Juga Zika. ada pakar ekonomi lingkungan IPB, Profesor Ahmad Fauzi atau Prof. Fauzi. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Ketua Umum DPP Putra Putri Tempatan atau Perpat Bangka Belitung, Andi Kusuma. Bang Andi, selamat malam. Kemudian juga ada pakar hukum pencucian uang STIN, Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat malam. Kemudian juga ada pakar hukum pidana Universitas Pancasila, Prof. Agus Surono. Prof. Agus, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya akan ke Bang Jun terlebih dahulu.
Akhirnya jaksa banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan vonis Harvey malah diperberat menjadi 20 tahun dari sebelumnya 6,5 tahun. Apakah ini mengejutkan atau sudah bisa diprediksi sebelumnya? Menurut saya ini berlebihan ya, karena kalau kita bisa lihat di dalam pertimbangan yang tadi juga disampaikan ya, bagaimana pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim ya. Pertimbangannya adalah bahwa angka itu justru sama hakim disebutnya ini harus diproses melalui pidana lingkungan dan itu perdata lingkungan juga. Jadi yang 29 triliun pun itu dihitung kalau kita lihat pada fakta persidangan ya. 29 itu ada 26 triliunnya itu adalah biaya yang dibayarkan kepada masyarakat membeli pasir timah. Lalu 3 triliunnya itu adalah biaya pemprosesan ya, jasa processing. Nah, kalau kita bicara tentang hitungan laba rugi ya, maka harusnya juga dari hasil itu kemudian berapa timah yang dihasilkan itu sebagai pengurang. Lalu juga berapa dari situ pajak-pajak yang sudah dibayarkan. Nah, nggak mungkin juga misalnya kalau misalkan itu kita bicara hanya pengeluaran saja. Jadi BPKP ini hitungnya cuma pengeluaran saja tanpa memperhitungkan pemasukan ya yang dihasilkan. Jadi menurut saya ini juga tidak tepat di dalam menerapkan jadi 29T hanya yang dikeluarkan tapi pemasukannya tidak ikut dihitung padahal dalam transaksi pasti ada yang masuk. Pasti kan kalau kita bicara transaksi yang namanya itu kan kita bikin neraca yang simpel aja ya. Itu ada pendapatan, ada pengeluaran. Baru kita tahu bikin balance-nya lalu kita bikin neracanya. Ini rugi apa laba? Kalau lebih banyak pengeluaran maka rugi. Kalau lebih banyak pendapatan namanya untung. Gitu kan laba. Nah, ini kan nggak pernah dilakukan. Lalu kalau kita lihat juga di dalam laporan keuangan secara sektoral dari PT Timah 2019 kita hadirkan dalam persidangan itu malah menunjukkan kerjasama processing ini menghasilkan keuntungan 233 miliar. Dan itu adalah kali pertama 2019 di mana PT Timah menjadi perusahaan terkemuka di dunia sebagai penjualan timah tertinggi di dunia. Jadi itu kali pertama di dunia. Jadi di Indonesia kali pertama PT Timah dan itu nomor 1 dunia 2019. Jadi itu terjadi kenapa? Karena kan biaya yang dilakukan itu juga kan harus ada yang diprosesnya juga harus seimbang sehingga itu yang mengurangi biaya tetap di dalam proses produksinya. Itu satu hal ya soal korupsi tata niaganya. Tapi yang sekarang 271 triliun sebetulnya kan di tingkat pengadilan tinggi ini semakin clear, Bang Jun. Hakim mengatakan dalam pertimbangannya bahwa ini tidak bisa dimasukkan dalam pengadilan tipikor. Bahkan kalau kita harusnya lihat, di pengadilan lingkungan. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya itu hakim tinggi mau bilang ini nggak boleh dicampur adukan antara korupsi dengan lingkungan. Jadi sifat melawan hukum lingkungan itu nggak bisa dipakai dalam tindak korupsi. Nah ini yang sebenarnya mau dibilang sama si hakim tinggi ya. Nah sehingga kalau saya berharapnya adalah ini kita mesti balik lagi sama ada bukunya Mahkamah Agung itu hasil Rakernas Mahkamah Agung tentang agar tidak mencampur adukan antara lingkungan juga dengan korupsi. Itu dibuat catatan khusus ya di dalam Mahkamah Agung dan itu ada bukunya khusus itu. Dan itu kita lampirkan dalam pembelaan kita. Nah, satu hal lagi kalau saya mau lihat yang tadi dilihat bahwa Harvey harus membayar 420 miliar ya. Uang pengganti. Itu adalah juga nggak pernah ada hitungannya itu. Jadi nggak pernah ada hitung bukunya. Jadi kalau kita ngomongin kerugian itu adalah harus berdasarkan buku, harus berdasarkan audit ya. Tapi 420 miliar itu justru berasal dari desakan kepada Helena. Jadi berapa transaksinya semua? Ya kurang lebih hampir 30 juta dolar. Kemudian itu dirupiahkan. Nah, dan itu dihitung rupiah 420 miliar. Dalam teori hukum acara pidana, ketika keterangan daripada orang yang diperiksa itu sebagai satu-satunya jalan atau satu-satunya bukti yang dipakai untuk menghukum dirinya, maka apa yang dilakukan dalam persidangan itu adalah melanggar non-self-incrimination. Sehingga muncul angka uang pengganti yang menurut Anda itu nggak pernah ada hitungannya. Tidak pernah ada hitungannya. Oke, baik. Di situ dulu, Bang Jun, saya ingin minta tanggapan dari Bang Andi karena bukan hanya vonis di pengadilan tinggi yang sekarang sudah diterima atau dihadapi oleh pihaknya Bang Jun dan mungkin nanti akan ada langkah hukum berikutnya. Tapi langkah hukum juga dilakukan oleh Bang Andi Kusuma dengan melaporkan Harvey ke Barreskrim Polri. Itu atas dasar apa pelaporannya Bang Andi? Jadi kami dari putra-putri tempatan Bangka Belitung, kami ikuti perkembangan kasus mega korupsi tata niaga timah. Katanya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara 271 triliun. Terus habis itu kita temukan di fakta persidangan, kita lihat, kita telusuri berubah
ya, jadi naik 300 triliun. Nggak berubah 152 triliun. Jadi Nggak, di dalam dia keterangannya naik dulu, ya. tapi dalam persidangan jadi 152 Pada saat triliun. di fakta persidangan Berubah. 152 triliun. Baru 152 triliun. Nah, jadi Bambang Hero merubah. Bambang Hero ini, Profesor Bambang Hero adalah sumber kegaduhan. Ya. Dia tidak menjalankan sumpah jabatan dia selaku saksi ahli, ya. Jadi Profesor Bambang Hero juga kami laporkan, ya. Oh, jadi bukan Di- hanya Harvey, tapi Ya. Profesor Bambang Hero kami laporkan. Profesor Bambang Hero, pemirsa, sekali lagi adalah ahli Iya. yang menghitung potensi kerugian lingkungan itu, makanya keluar angka 271 triliun. Itu juga Anda laporkan. Ya, kami laporkan. Itu Anda sebut sebagai sumber kegaduhan. Ya, sumber kegaduhan. Karena? Karena memberikan dalam hal ini perhitungan, ya, 271 triliun itu terlalu berlebihan. Mengada-ngada. Nggak ada dasar. Saat sekarang ini, apa betul kondisi perhitungan katanya kerusakan lingkungan di Bangka Belitung kurang lebih 17363 ribu hektar. 17363 ribu hektar, katanya berdasarkan dakwaan jaksa, itu PT Timah 1 tahun 40 ribu metrik ton timah balok. Dikali 8 tahun. Kali 8 tahun kurang lebih 320 ribu metrik ton. Kita pisahkan laut dan darat, 160 ribu metrik ton. Oke. Dakwaan jaksa 5 meter menghasilkan 68 ribu metrik ton timah balok. Oke. Jadi totalnya 226 ribu metrik ton. Dikonversi ke dalaman galian 10 meter, ya kurang lebih 972 juta kubik. Oke. Kalau dikonversi ke hektar hanya 9.720 hektar. Singkat kata supaya mudah dipahami pemirsa, Bang Andi, berarti hitungan-hitungan itu Hitungan tidak mempunyai dasar perhitungan, dan juga yang kami heran juga Kejaksaan Agung Dalam persidangan pun ya Mbak Zilvia, bahwa Bambang Hero pun dia tidak bisa membuktikan tentang petanya ya. Jadi petanya itu diambil dengan menggunakan Google Map ya, Google Earth. Dan itu jaraknya jauh sekali. Lalu kita pakai Google ya, kita pakai peta yang jaraknya cuma setengah meter. Baik. Dan itu kita tunjukkan di dalam persidangan. Pada waktu kita tanya sama Bang Hero, ahli ini juga nggak bisa bedain antara bekas galian timah dengan pasir kuarsa aja nggak bisa bedain. Ya, Jadi kita meragukan juga itu di Bangka keahliannya. itu bukan hanya penambangan timah. Di Bangka itu ada namanya tambang pasir, ya, ada tambang kaulin, ya. ada juga tambang batu. Ya, jadi bukan hanya tambang timah. Jadi seharusnya Profesor Bambang Hero harus bisa mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi di persidangan dia tidak bisa ya menjelaskan dari di mana kerusakan tersebut, apakah di dalam IUP PT Timah atau di luar IUP PT Timah. Oke. Itu tidak bisa dijelaskan oleh Bambang Hero. Yang terakhir dia mengatakan bahwa saya malas menjawab. Segala perbuatan pidana pasti bisa dipidana. Oke. Ya. Oke. Jadi kami laporkan Profesor Bambang Hero terkait laporan kami terhadap Harvey Muiz. Fakta persidangan itu adalah dana CSR. Kalau memang ada dana 271 triliun, sampai saat sekarang ini Kejaksaan Agung tidak bisa membuktikan. Uang itu tidak ada. Tapi Profesor Bambang Hero ini ya sudah ngeprank. Prank masyarakat seluruh Indonesia. Ya, bahkan Profesor Mahfud MD juga diprank. Oke. Bapak Presiden yang terhormat juga Bapak Prabowo Subianto juga diprank. Bahkan netizen. Ya. Masyarakat ingatnya 271T itu adalah kerugian negara nyata. Gitu ya. Padahal itu masih potensial loss, bukan actual loss. Oke. Dan pastinya akan ada dampak langsung kepada masyarakat Bangka Belitung Krisis sendiri. ekonomi yang berkepanjangan yang ada Nah, saat sekarang di dilanjutkan Bangka nanti Bang Andi, saya juga ingin minta tanggapannya dari para narasumber yang lain pemirsa, tapi usai jeda tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.